Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1721, Jejak Sejarah. Evi menjulang setinggi 100 meter di atas gurun. Ia bagaikan raksasa yang terbuat dari baja mengilap, lekuk-lekuk tubuh atletisnya bersinar di bawah terik matahari. Dewa perang yang cantik yang bangkit menghadapi gelombang kekejian yang mengerikan. Kain putih Starlight saat beriak tertiup angin. Memperluas dua memori agar sesuai dengan ukuran raksasanya menghabiskan banyak energi, tetapi itu sepadan. Sayangnya, hal yang sama tidak berlaku untuk persenjataannya yang lain, bukan karena ada banyak memori yang dimilikinya yang dapat mengakomodasi transformasinya. Bahkan mereka yang mampu pun terlalu lemah untuk membenarkan pengeluaran tersebut. Terutama karena Evi punya cara lain untuk menghabiskan esensinya. Begitu transformasinya selesai, dia mengaktifkan kemampuan naiknya. Seketika, setiap prajurit di dasar sungai yang kering, mereka yang bisa melihatnya, setidaknya, merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Jiwa dan tubuh mereka kembali bersemangat, sementara kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, dan ketahanan mereka meningkat pesat. Namun, itulah hal baik tentang transformasi Evi. Sulit untuk tidak memperhatikan raksasa setinggi 100 meter, terutama yang sama mencoloknya dengan dirinya. Kemampuan ascendet dan transendennya bersinergi dengan indah untuk memastikan bahwa siapapun di medan perang dapat melihatnya kapan saja, bahkan di tengah pertempuran sengit. Selama dia ada di garis depan, raungan keras dan menggema terdengar dari dasar sungai ketika ribuan prajurit, baik yang biasa maupun yang sudah bangkit, meneriakkan yel-yel dengan gembira, dibesarkan oleh serigala. Santo Atina, binatang perang telah tiba. Suara mereka yang penuh semangat penuh dengan tekad dan keteguhan hati. Dan saat mereka menatapnya, Evi merasakan esensinya perlahan terisi kembali. Yah, setidaknya seseorang sedang dalam suasana hati yang baik. Sambil menatap ke arah para prajurit yang gembira, dia menatap kota yang terbakar. Dari ketinggiannya saat ini, Evi dapat melihat celah-celah mengerikan dari gerbang mimpi buruk yang mengelilinginya seperti 7 menara pengepungan yang mengerikan. Salah satunya sangat tinggi, menjulang lebih tinggi ke langit daripada dirinya. Ada beberapa sosok raksasa yang bergerak di lautan makhluk mimpi buruk. Iblis Agung bukanlah satu-satunya malapetaka yang dilepaskan oleh 7 gerbang, ada juga penjaga gerbang lainnya. 2 di antaranya bahkan Titans. Iblis besar, tiran yang rusak, 2 titan yang jatuh, dan segerombolan teror. Dengan satu atau lain cara, pertempuran hari ini akan berakhir di buku sejarah. Itu tidak seperti rantai mimpi buruk, tetapi jelas merupakan krisis terburuk yang pernah dihadapi dunia nyata sejak kampanye selatan, sejauh ini. Apa yang diceritakan buku sejarah? Bahwa pada hari itu, kekuatan manusia menang dengan gagah berani atas musuh yang mengerikan? Atau, bahwa pada hari itu, umat manusia berduka atas hilangnya banyak pejuang paling cemerlangnya? Bahkan sekarang, di ambang pertempuran, Evi tidak dapat mengatakannya. Persetan dengan itu, dia menyeringai dan berlutut, lalu meletakkan punggung tangannya di tanah, telapak tangannya yang terbuka menghadap ke langit. Siapa yang peduli dengan sejarah? Pertempuran ini mungkin tampak mengerikan, tetapi ditakdirkan untuk menjadi titik kecil yang tidak penting dalam jalinan kengerian yang menanti umat manusia dalam beberapa dekade mendatang. Dalam waktu dekat, akan ada 100, 1000 pertempuran yang jauh lebih mengerikan dari ini. Pada akhirnya, mungkin tidak ada lagi yang membaca buku sejarah, apalagi menulisnya. Saat-saat yang sangat menyenangkan, dia pasti tidak akan melewatkannya.
Casey, apakah kamu menonton? Terjadi keheningan sejenak, lalu terdengar jawaban yang tenang dan santai seperti biasanya, saya. Effie tersenyum. Perhatikan baik-baik. Bagaimanapun juga, tugas Casey adalah menyaksikan dan mengingat segalanya. Di bawah sana, di tanah, semut kecil yang bernama Jet itu terbang ke udara dan mendarat dengan anggun di telapak tangannya. Effie berdiri, menatap ke depan, dan mengambil langkah pertama ke depan. Tanah bergetar akibat langkah kakinya yang besar. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mendorong, berlari cepat. Pemandangan raksasa baja yang cantik itu berlari sangat mengagumkan sekaligus mengerikan. Skalanya yang sangat besar membuat orang tak bisa membayangkannya. Terhanyut dalam sorak perang yang bergema dari pasukan yang maju, Effie melompati formasi pertempuran yang besar, prajurit-prajurit biasa yang berbaris, sayap-sayap MVP yang lamban. Tank-tank berlapis baja berat, barisan pasukan yang bangkit, dan menyeberangi dasar sungai yang kering hanya dengan selusin langkah besar, yang membuat dunia berguncang. Kemudian, dia berada di antara makhluk mimpi buruk. Berdiri di atas telapak tangannya seperti prajurit mainan yang cantik, Jet berteriak, "Jangan melambat. Lanjutkan ke titik penurunan yang ditentukan." Eiffel menjawab dengan seof. "Kapan saya pernah melambat?" Suaranya bagaikan nyanyian gemuruh terompet perang dewa. Dan itu terjadi saat dia berusaha tetap tenang. Jet cukup kuat untuk menahan volume suara Effie, tetapi jika manusia biasa kebetulan terlalu dekat, mereka akan mudah lumpuh atau langsung mati karena tekanannya. Jadi, dia telah mengembangkan kebiasaan untuk tetap diam atau berbicara pelan saat mengambil bentuk dewa dari raksasa militan itu. Sesaat kemudian, kakinya menginjak segerombolan makhluk mimpi buruk, menghancurkan puluhan dari mereka dengan kejam dalam satu gerakan. Beberapa berhasil selamat, dan sudah mencoba merangkak ke tulang keringnya, taring dan cakar mereka menggesek baja yang dipoles dengan sia-sia. Namun, baju zirahnya adalah memori tertinggi tingkat pertama, jadi tidak ada satupun usaha mereka yang membuahkan hasil. Bahkan jika baju zirahnya rusak, Effie memiliki kemampuan kebangkitannya untuk diandalkan. Sehebat kekuatan serangannya, pertahanannya bahkan lebih mencengangkan. Pada kenyataannya, Effie sering tergoda untuk mengatakan bahwa dia praktis tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, dia tidak pernah melakukannya. Mengatakan hal seperti itu hanya akan mengundang masalah. Ada berbagai macam makhluk mimpi buruk di luar sana, banyak dari mereka memiliki cara untuk melewati pertahanan fisik, atau dapat memberikan jenis kerusakan yang sama sekali berbeda. Saat seorang yang terbangun menjadi sombong biasanya adalah saat mereka mati. Mantra itu berbisik ke telinganya, "Kamu telah membunuh. Kamu telah membunuh. Kamu telah membunuh." Mengabaikan suara nyaringnya, Effie mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan melancarkan tendangan kuat, menghancurkan kekejian yang sangat besar. Makhluk itu pasti setinggi belasan meter, dan akan tampak seperti raksasa yang menjulang tinggi bagi para prajurit yang maju. Namun baginya, makhluk itu tidak lebih besar dari tikus besar. Tubuhnya hancur menjadi semburan cairan berdarah yang menjijikkan, dan sebelum cairan itu memercik di sepanjang lereng dasar sungai, Effie sudah melewati gelombang terdepan dari makhluk mimpi buruk. Tidak ada yang tersisa selain kehancuran. "Kamu telah membunuh monster rusak, Maw of Kanah." Sesaat kemudian, dia mencapai pembatas kota. Itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tembok besar yang mengelilingi NKSC. Tidak semua kota manusia merupakan ibu kota pengepungan. Lagi pula semua ibu kota pengepungan yang sesungguhnya telah dibangun dan menerima gelar itu selama masa kegelapan, dan hanya beberapa dari mereka yang masih berdiri di dunia. Tentu saja,
Semua kota manusia telah diubah menjadi benteng yang sangat maju setelah turunnya mantra, baik untuk mengusir makhluk mimpi buruk maupun untuk membuat mereka layak huni setelah era sebelumnya. Namun, skala pertahanan mereka bervariasi. Kota yang hancur di hadapan Evie dulunya memiliki tembok yang cukup kokoh, tetapi sekarang hanya tinggal reruntuhan. Jalan-jalannya tertutup asap, dan banyak sekali kekejian yang mengamuk di balik selubungnya yang menyesakkan. Dari jarak sedekat ini, dia bisa mendengar suara hiruk-pikuk bangunan yang runtuh, raungan binatang buas, dan suara tembakan sporadis. Dan jeritan manusia. Memang ada yang selamat di sana, di bawahnya. Itulah sebabnya dia harus berhati-hati. Di sebelah kirimu, teriakan Jet sangat tepat waktunya. Evie menoleh dan melihat jalan raya lebar menembus jantung kota. Ada rel kereta api yang dibentengi di tengahnya, dengan tumpukan gerbong kereta yang terbalik di atas rel. Jalan raya itu sendiri dipenuhi kendaraan militer, semuanya kosong dan berlumuran darah. Disinilah pasukan garnisun kota telah mencoba, dan gagal, untuk menghentikan gelombang kekejian setelah tembok runtuh. Namun, yang penting bagi Evie adalah dia bisa menggunakan jalan raya untuk mencapai jantung kota tanpa menginjak-injak warga sipil yang tak terhitung jumlahnya hingga tewas dan merobohkan bangunan yang membuka jalan berdarah di antara gerombolan kekejian. Dia menghentakkan kakinya menuju jalan raya. Kekejian yang tak terhitung jumlahnya musnah di bawah langkah kakinya. Mereka yang lebih kuat hancur berkeping-keping dalam genggamannya, tercabik-cabik, atau berceceran di beton. Serangan mereka bagaikan gelombang gelap. Beberapa cukup besar untuk mengancam bahkan seseorang sebesar dirinya, tetapi Evie tidak hanya memiliki ukuran tubuh yang besar. Ia juga memiliki keterampilan, kecerdasan, dan pengalaman bertempur. Kombinasi itu benar-benar dahsyat, dan tak satu pun makhluk pengganggu ini dapat menahan kekuatannya. Akan lebih dahsyat lagi jika dia memiliki tombak dan perisai yang layak untuk diayunkan, tetapi sayang, dia tidak memilikinya. Jadi, Evie bertarung dengan tangan kosong, atau lebih tepatnya, dengan seluruh tubuhnya kecuali satu tangan yang digunakan untuk membawa Jet, sesuai dengan teknik pertarungan tangan kosong kuno yang ditanamkan ke tulang-tulangnya oleh gadis perang dari kuil Kalis. Ada juga kawanan makhluk terbang yang mengerikan. Saat mereka menyerangnya, bahkan Jet pun mendapat kesempatan untuk menggores pedangnya. Sesampainya di jalan raya, Evie maju dengan cepat menuju jantung kota. Sambil berlari, menghancurkan jalan dan meratakan gerbong kereta yang terbalik dan kendaraan militer yang terbengkalai dengan setiap langkah, ia tetap fokus pada ancaman yang sebenarnya. Di sebelah kirinya, di pinggir kota, wujud raksasa Valen Titan tengah merobohkan menara-menara hunian dan memakan mayat-mayat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Di sebelah kanannya, sosok raksasa Titan yang rusak tengah melahap sisa-sisa kompleks pemerintahan. Titan lain berada di dekatnya, telah menembus langit-langit tempat perlindungan bawah tanah yang dalam. Dan akhirnya, jauh di depan, di seberang kota, melewati penghalang yang hancur. Siluet samar iblis besar menjulang tinggi di atas pinggiran kota, bergerak perlahan dalam kesunyian yang mencekam. Ada dua penjaga gerbang lagi yang tersebar di seluruh reruntuhan, keduanya sudah menatapnya dan mempersempit jarak. Dan lautan makhluk mimpi buruk mengikuti mereka. Semua orang ingin ikut berpesta. Akhirnya, dia mencapai titik pendaratan. Evie mengirimkan gelombang kejut yang menyebar dari titik di mana ujung kakinya menancap di tanah sehingga menghambat momentumnya, lalu berhenti tiba-tiba. Pada saat berikutnya, suaranya mengguncang langit dengan seruan yang menggelegar dan menantang, tentara serigala. Serang!
Budak Bayangan bab 1722, Manuver Ketapel. The Wolves telah menjadi satu kompi selama kampanye selatan, yang terdiri dari sekitar 100 prajurit yang terbangun dan 10 kali lebih banyak prajurit biasa. Serta satu peleton MWP dan satu pasukan kendaraan khusus yang tangguh. Mayoritas anggota biasa dari Wolf Company bukanlah spesialis garis depan, tetapi sebagai personel pendukung yang dimaksudkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan efektivitas tempur para prajurit yang terbangun. Namun, perusahaan itu telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, berubah menjadi batalion yang terdiri dari 1.000 prajurit Awaken yang berpengalaman dan sekitar 5.000 prajurit biasa. Perusahaan itu juga telah membedakan dirinya sebagai salah satu unit tempur paling elit dari pasukan pemerintah, yang mendapatkan gelar resmi pasukan serigala. Para serigala, pertama dan terutama, adalah pasukan kejut. Mereka sering bertempur sendiri dari pasukan pemerintah lainnya atau memimpin serangan, terjun langsung ke lokasi-lokasi paling ganas di medan perang dari liontin binatang hitam. Benar sekali, Evie tidak hanya memiliki pasukannya sendiri, tetapi juga sering membawanya kemana-mana. Strategi yang paling umum adalah baginya untuk mengambil bentuk raksasa, membelah jalan menuju titik yang penting secara strategis, dan mengerahkan pasukannya dalam sekejap dengan kekerasan yang mengejutkan. Demikian pula halnya hari ini. Saat auman Evie mengejutkan makhluk mimpi buruk terdekat, barisan demi barisan prajurit muncul di reruntuhan kota yang terbakar, seakan-akan berbaris keluar dari kedalaman neraka. Sesaat kemudian, barisan depan yang bangkit telah melepaskan rentetan anak panah, senjata proyektil, dan kemampuan aspek jarak jauh. Pada saat yang sama, kendaraan artileri berat melepaskan tembakan dahsyat, dan MWP yang lamban itu menjadi hidup, laras persenjataan mereka dipenuhi api. Para petarung jarak dekat telah menutup barisan mereka, membentuk barisan yang longgar. Gelombang makhluk mimpi buruk turun ke atas mereka dengan kegilaan yang tak terkendali, lalu dipatahkan, dirobek, dan didorong mundur. Tunjukkan pada mereka neraka, suara Evie yang menggelegar terdengar dari atas. Disemangati oleh pemandangan komandan mereka, para serigala mengeluarkan lolongan yang ganas dan menggandakan usaha mereka untuk memusnahkan makhluk mimpi buruk. Bajingan kurang ajar, dia membungkuk dan menyapukan tangannya ke reruntuhan bangunan. Meraih seekor kekejian besar dan menggunakannya sebagai proyektil untuk menghancurkan puluhan lainnya menjadi pasta berdarah. Evie mengamati medan perang dari atas. Setidaknya untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Para serigala punya tujuan sederhana namun mengerikan, yaitu mengamankan benteng di kota yang hancur yang akan berfungsi sebagai benteng melawan gerombolan makhluk mimpi buruk. 7 gerbang itu ditempatkan jauh dari dasar sungai yang kering, sehingga sebagian besar kekejian berkumpul di sisi lain pusat kota. Posisi tempat para serigala ditempatkan berada di tepi luar pusat kota, di atas tempat perlindungan sipil bawah tanah terbesar, dan dekat dengan stasiun kendali cadangan yang bertanggung jawab atas sistem pertahanan otomatis kota. Mereka harus memukul mundur makhluk mimpi buruk, membangun garis tembak yang tidak dapat ditembus, mengaktifkan kembali sistem pertahanan, mengamankan perimeter, dan membantu menyalurkan warga sipil yang selamat ke tempat perlindungan. Pada saat yang sama, kekuatan utama pasukan kuadran barat akan maju dari belakang di bawah kepemimpinan Kai, membersihkan bagian barat kota dari kekejian, dan bergabung dengan pasukan serigala. Secara efektif menggambar garis pertempuran yang jelas langsung melalui pusat kota. Setidaknya itulah rencananya. Tentu saja, seluruh rencana bergantung pada satu anggapan, bahwa ketiga orang suci akan mampu membunuh, atau setidaknya menahan,
target utama para penjaga gerbang. Sebab, tidak peduli seberapa elit dan berpengalamannya para serigala, dan tidak peduli seberapa banyaknya pasukan kuadran barat, prajurit fana seperti mereka tidak akan mampu menghentikan para Titan. Apalagi menghadapi para kekejian besar dalam pertempuran. Evie melirik sosok-sosok menjulang tinggi dari dua Titan, keduanya semakin mendekat. Sang tiran yang rusak tampaknya bergerak ke arah pasukan kuadran barat, yang telah terlibat dalam pertempuran berdarah di jalan-jalan kota. Itulah yang menjadi masalah guys sekarang. Sayangnya, sepertinya bala bantuan akan tertunda. Namun, kengerian yang sesungguhnya adalah sang iblis besar, yang telah meninggalkan daerah pinggiran dan melintasi reruntuhan tembok kota, bergerak tanpa tergesa-gesa ke arah pasukan serigala. Makhluk itu masih puluhan kilometer jauhnya, tetapi kehadirannya sudah terasa menyesakkan. Kita masih bisa menang. Dalam pertempuran ini, pasukan pemerintah memiliki senjata rahasia. Senjata itu adalah senescal dari klan Valor yang agung. Lagu Santo Sang Penebus. Informasi adalah sumber kehidupan dalam peperangan, terutama saat berhadapan dengan makhluk mimpi buruk, yang banyak di antaranya memiliki kekuatan besar dan mengerikan. Mengetahui musuh Anda seringkali menjadi pembeda antara hidup dan mati. Dan dengan Casey berbisik ke telinga Evie, Kai, dan Jet, mereka akan tahu apa yang mampu dilakukan musuh begitu para kekejian itu berada dalam jangkauan kemampuan tertidur. Tentu saja, tidak seorang pun kecuali mereka bertiga yang tahu bahwa peramal buta yang melayani Raja Pedang diam-diam membantu pemerintah. Senang rasanya punya teman. Saat Evie memikirkan itu, Jet tiba-tiba berbicara dengan suara tenang dan dingin. Saya pikir situasinya memerlukan manuver ketapel. Evie menunduk, mengamati wanita mungil nan cantik yang berdiri di atas telapak tangannya. Mata biru dingin milik Soul Reaper penuh dengan tekad yang dingin, mematikan, dan mengerikan. Yang itu, kamu yakin? Jet mengangguk, lalu tersenyum tipis. Ya, aku akan menunda iblis besar sampai kau dan Kai selesai berurusan dengan penjaga gerbang lainnya. Jangan bermain-main dengan makananmu dan datanglah untuk membantuku secepatnya. Evie ragu sejenak, menahan kata-kata kekhawatirannya. Jet benar. Berurusan dengan dua Titan sudah di luar kemungkinan. Jika iblis agung dibiarkan masuk ke dalam keributan dan bergabung dengan mereka, semua orang akan hancur. Akhirnya, dia hanya tersenyum. Baiklah, jangan bunuh dia sebelum kita sampai. Atau, jika kau membunuhnya dan menerima senjata memori, berikan padaku. Kau sudah memiliki legasi relik, sementara aku muak melawan para kekejian dengan tangan kosong. Isi perut mereka tersangkut di antara jari-jariku. Itu menjijikkan. Jet menyeringai. Setuju. Sekarang, lakukanlah sebelum aku berubah pikiran. Evie mendesah, lalu menggeser tubuhnya, perlahan-lahan menarik tangan yang ditopang Jet. Ia mengulurkan lengannya yang besar ke belakang, menjaganya sejajar dengan bahunya. Manuver ketapel bukanlah sesuatu yang mereka berdua pelajari dari buku-buku ilmu militer. Itu adalah sesuatu yang mereka ciptakan setelah berpartisipasi dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama. Yah, menyebutnya manuver sebagian besar hanya candaan. Mereka hanya menyukai kedengarannya yang sah, yang agak lucu, mengingat prosedur sebenarnya. Sementara itu, prosedur yang dimaksud cukup sederhana. Evie menegangkan otot-ototnya, mengembuskan napas, lalu mengayunkan lengannya ke depan. Tangannya berputar, telapak tangan terbuka menghadap angin. Jet pasti akan meluncur turun dan jatuh jika saja tekanan percepatan tidak menekannya ke dinding vertikal baja mengilap. Manusia biasa pasti akan hancur oleh tekanan seperti itu, tetapi tubuh transendennya sangat tangguh.
Dia bertahan, berlutut perlahan dan mendongak. Badai kecil muncul karena lengan raksasa itu lewat. Evie menggerutu dan mendorong telapak tangannya ke depan dengan sekuat tenaga, meluncurkan jet ke udara seperti rudal supersonik. Sang pencabut jiwa membubung ke angkasa, terbang ke arah iblis besar yang jauh dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika dia melakukannya, sosoknya tiba-tiba dikelilingi oleh gumpalan kabut hantu. Budak Bayangan bab 1723, Pelarian para hantu. Digendong oleh seorang raksasa wanita yang suka berperang mungkin merupakan wahana hiburan yang paling mengasyikkan di dunia. Hanya kalah dari dilempar ke langit oleh raksasa wanita tersebut, atau mungkin menunggangi punggung seekor naga. Hari ini, Jet berkesempatan untuk merasakan ketiganya. Siapa yang mengira bahwa seorang gadis terlantar dari pinggiran kota suatu hari akan menjalani kehidupan yang begitu mengasyikkan. Namun, dia tidak benar-benar bersenang-senang. Dia pun tidak hidup jika seseorang ingin bersikap teknis. Berbalut baju besi kulit hitam, Jet melesat di langit. Rambutnya yang hitam legam berkibar tertiup angin saat sosoknya merobek pilar-pilar asap yang menjulang tinggi. Pemandangan kota yang hancur melesat di bawahnya seperti kabul. Mata birunya yang dingin membara dengan niat membunuh. Mungkin yang terbaik adalah dia bergerak terlalu cepat untuk melihat pemandangan kehancuran dengan jelas. Kehilangan nyawa yang mengerikan itu cukup menjengkelkan, tetapi kerusakan yang tidak dapat diperbaiki yang terjadi pada infrastruktur penting akan membuatnya semakin frustrasi. Pada akhirnya, keduanya adalah satu hal yang sama, kota tidak dapat berfungsi tanpa manusia, sementara manusia tidak dapat bertahan hidup di dunia yang beracun ini tanpa perlindungan kota. Jadi, kerugian yang diderita umat manusia saat ini berlipat ganda besarnya. Bahkan jika mereka memenangkan pertempuran dan membantai makhluk mimpi buruk, membangun kembali kota itu mustahil. Tidak dengan fokus umat manusia yang perlahan bergeser ke alam mimpi, dan tidak setelah Antartika. Setelah hari ini, akan ada satu kota manusia yang berkurang di bumi. Para penyintas dapat dipindahkan ke pusat populasi lain, dan seiring waktu, populasi akan tumbuh untuk menggantikan nyawa yang hilang. Tetapi jumlah kota hanya akan berkurang. Terlalu banyak dari mereka telah ditelan oleh rantai mimpi buruk, dan pada tahun-tahun berikutnya, 2 kota lagi jatuh ke tangan Skinwalker. Kota ini akan menjadi kota ketiga yang hilang dari pemerintahan dalam 4 tahun terakhir. Bagi Jet, kehilangan sebuah kota terasa seperti kehilangan harta benda pribadinya. Itu menyedihkan, memalukan, dan sangat tidak mengenakan. Dia sudah lama berkomitmen untuk bekerja untuk pemerintah dan karenanya, kekalahan apapun yang dialami dalam misi pemerintah merupakan penipuan pribadi. Bajingan-bajingan itu, Jet benar-benar yakin siapa yang ia maksud, makhluk mimpi buruk, atau orang-orang yang telah menentang keinginannya untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya berharga ke dunia nyata. Bukannya dia tidak mengerti masa depan yang tak terelakkan. Dunia yang terjaga, dunia mereka, belum berakhir, tetapi lintasannya sudah jelas. Sudah ada lebih banyak gerbang mimpi buruk yang terbuka setiap tahun daripada sebelumnya, dan kategori rata-rata gerbang tersebut perlahan-lahan meningkat menuju bencana total. Yang terpenting, para penguasa berada di alam mimpi. Bukan hanya karena mereka memilih untuk berada di sana, tetapi juga karena sulit bagi mereka untuk memasuki dunia nyata. Seolah-olah keberadaan mereka ditolak oleh dunia nyata. Jadi, bahkan jika seorang penguasa baru lahir di masa depan, mereka tidak akan dapat tinggal di sini terus-menerus dan melindungi tempat lahirnya umat manusia. Oleh karena itu, satu gerbang kategori 5 akan membawa malapetaka bagi semua yang tersisa. Yang sebenarnya tidak seburuk itu.
Jet bukanlah seorang reaksioner yang bersikeras untuk tetap tinggal di bumi hanya karena di sanalah ia dilahirkan. Bahkan, ia lebih memahami daripada kebanyakan orang bahwa kemampuan beradaptasi adalah senjata terhebat manusia. Mengapa mereka tidak mau pindah ke dunia baru jika dunia mereka sendiri sedang sekarat? Faktanya, untuk setiap kota yang hancur di dunia nyata, beberapa didirikan di alam mimpi. Pemerintah harus merelokasi usaha mereka ke sana juga. Hanya saja, menurutnya, bahkan rekan-rekannya yang terbaik pun panik. Trauma yang ditimbulkan oleh rantai mimpi buruk terlalu besar, meskipun hanya sedikit orang yang mengakuinya. Dan karena mereka panik, mereka terlalu terburu-buru. Jadi dia terpaksa membersihkan kekacauan mereka. Karena terburu-buru, pasukan pemerintah terlambat mencegah kehancuran kota ini. Betapa ironisnya, kadang-kadang, ia menyesalkan bahwa tidak ada orang lain di antara orang-orang yang memegang kekuasaan yang berasal dari pinggiran. Jika saja ada satu orang yang memiliki pola pikir yang sama dengannya. Tapi bukankah itu hanya khayalan? Bagi seseorang dari pinggiran untuk selamat dari kutukan mantra mimpi buruk. Bahkan dia tidak bisa mengklaim telah benar-benar selamat. Melintas di langit bagai misil yang mematikan, Jet terus menatap ke arah iblis besar dan menggertakkan giginya. Sedetik kemudian, dia mengaktifkan kemampuan transformasinya. Dagingnya berubah menjadi kabut hantu, dan beberapa saat kemudian, ada hantu-hantu di langit di atas kota yang sekarat itu. Bentuk hantu memiliki banyak keuntungan dalam pertempuran. Namun hal itu juga cukup berguna jika seseorang terlempar seperti anak panah oleh raksasa yang luar biasa kuat. Karena menjadi hantu dapat mencegah mereka berubah menjadi lapisan tipis yang berhamburan di beberapa kilometer medan kasar saat mendarat. Tidak mungkin Jet akan melakukannya. Dengan bentuk tubuhnya yang istimewa, dia bisa menghantam tanah seperti meteor dan keluar dari kawah dalam keadaan utuh, meskipun sedikit babak belur. Tetap saja, pendaratan yang lembut lebih baik. Sayangnya, kali ini pendaratannya tidak akan terlalu mulus. Dia akan jatuh tepat di atas Great Devil. Sasaran Evie adalah tak bernoda. Pada saat-saat terakhir sebelum jatuh ke tanah, Jet menggeram dingin dan mengubah sabitnya menjadi Hopes. Saat ini, relik warisannya telah meraup banyak jiwa. Yang terkuat di antara mereka adalah milik monster besar, dan karenanya, itu setara dengan senjata tertinggi tingkat kedua. Dari sekian banyak jiwa yang tak terhitung jumlahnya, 5 jiwa saat ini terikat oleh relik, 1 untuk masing-masing dari 5 bentuk yang bisa diubahnya. Jet bisa mengonsumsinya untuk mengisi kembali esensinya jika cadangannya sendiri habis. Selain itu, masing-masing jiwa yang terikat memberikan efek mistis pada senjata yang sesuai, mirip dengan pesona. Jiwa yang tinggal di Hopes hitam itu dulunya milik teror yang rusak, dan sangat mengerikan. Efek yang diberikan oleh jiwanya kepada pedang sabit adalah bahwa siapapun yang terpotong olehnya akan jatuh ke dalam kelesuan yang melemahkan, kehilangan motivasi untuk bertarung, bergerak, dan akhirnya bahkan bernapas. Tentu saja, musuh yang kuat bisa menahan kelesuan yang berbahaya itu, namun akan tetap melemah sedikit demi sedikit pada setiap serangan. Karena itu, Hopes adalah bentuk bilah kabut yang paling cocok untuk menghadapi musuh yang sangat kuat. Dan itulah yang sedang dihadapi Jet sekarang. Iblis hebat. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Dia adalah Iblis Agung, jantung kanah. Sisa-sisa raja yang terkutuk. Kekuatannya adalah untuk memerintah jiwa orang mati. Dia juga memiliki kekuatan kutukan, dan merupakan hantu. Tubuhnya terbuat dari pasir dan kebal terhadap kerusakan fisik. Yang terburuk dari semuanya,
Jiwanya tidak dapat dihancurkan sampai semua jiwa yang dia perintahkan tersebar. Dan mereka banyak sekali. Maaf, Jet. Ini pertandingan yang buruk. Jet menyeringai. Terima kasih. Betapa cocoknya. Iblis besar yang akan dihadapinya juga berasal dari suku mayat hidup. Sesama hantu. Kekuatannya tidak sepenuhnya mampu menandingi kekuatan milik wanita itu, tetapi malah membuatnya sia-sia. Sungguh, itu adalah pertarungan yang buruk. Atau mungkin yang terbaik, mengingat hanya sedikit orang selain dia yang memiliki peluang kecil untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, tekadnya untuk membunuh para kekejian itu malah tumbuh kuat. Karena meskipun Heart of Kanaf tidak cocok dengan aspeknya, ia sangat cocok dengan legasi relik miliknya. Menyerap jiwanya tidak hanya akan meningkatkan kekuatan keseluruhannya sebanyak 2 tingkat, tetapi juga memberikan salah satu bentuk bilah kabut efek yang kuat yang memiliki peluang besar untuk bersinergi dengan aspeknya. Baiklah, sekarang, yang tersisa hanyalah membunuh iblis besar ini. Atau setidaknya bertahan cukup lama hingga Evie dan Kai tiba. Jet memperlambat laju turunnya dan meluncur dengan anggun ke tanah yang hancur. Hopesnya yang seperti hantu menunjuk ke depan. Di sana, di hadapannya, sebuah sosok yang menjulang tinggi tengah berjalan perlahan melewati reruntuhan yang terbakar, dikelilingi oleh kabut jiwa-jiwa yang menjerit. Budak Bayangan bab 1724, Penyanyi Malam. Maju. Mereka mengepung kita. Perusahaan kedua, mundur. Kita butuh Ascended di sini. Di seberang hamparan reruntuhan yang terbakar. Pasukan Kuadran Barat bertempur melawan gerombolan makhluk mimpi buruk yang tak terorganisir. Gelombang kekejian terus-menerus menghantam barisan prajurit yang bangkit, memadamkan api yang membakar di sekeliling mereka dengan darah busuk mereka. Para prajurit biasa mengikuti di belakang, mendukung yang terbangun dan berkeringat di dalam baju zirah bertenaga mereka. Artileri berat tetap berada di dasar sungai. Menunggu data penargetan yang tepat, mereka tidak berani menembak setelah salvo awal, takut melibatkan warga sipil yang mungkin masih hidup di suatu tempat di luar sana. Di antara jalan-jalan yang dipenuhi asap. Namun, MWP tetap maju terus. Pengaruh Nihmah Guides mengacaukan peralatan elektronik mereka, tetapi setelah pengalaman hebat dalam menghadapinya di Antartika, para ilmuwan manusia telah membuat kemajuan dalam teknologi perisai. Jadi, mesin perang yang lamban itu dapat sepenuhnya mengerahkan daya tembak mereka yang luar biasa untuk saat ini. Itu adalah pemandangan yang heroik. Tetapi biasanya, bahkan pasukan ekspedisi yang begitu besar tidak akan siap menghadapi gerombolan besar makhluk mimpi buruk, terutama dalam kondisi perang perkotaan yang mengerikan. Kendati demikian, hari ini, para prajurit dari Kuadran Barat dengan gagah berani maju ke kedalaman kota dan membasmi makhluk mimpi buruk dengan kecepatan yang mengagetkan. Ada 2 alasan untuk itu. Salah satu alasannya adalah siluet bersinar Saint Athena yang menjulang tinggi di atas kota yang terbakar di kejauhan. Pemandangannya tidak hanya membangkitkan semangat para prajurit, tetapi juga memberi tubuh mereka kekuatan yang dahsyat. Mereka yang terbangun lebih terpengaruh, tetapi bahkan para pejuang biasa pun memamerkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin terjadi pada hari lain, mungkin terjadi hari ini. Alasan lainnya, jatuh, suara yang dalam, menggelegar, dan dingin menggelegar di atas reruntuhan yang terbakar, menghantam gerombolan kekejian itu bagai gelombang pasang. Makhluk-makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, yang lain terus maju meski kekuatannya sangat besar, namun, gerakan mereka lemah dan mengantuk. Seolah-olah mereka tengah berjuang melawan paksaan yang luar biasa.
Itulah saat ketika prajurit dari pasukan kuadran barat maju menyerang, memotong massa makhluk mimpi buruk yang kebingungan bagaikan pisau tajam. Para prajurit manusia diperkuat oleh binatang perang, sementara musuh mereka dilemahkan oleh Night Singer. Bersama-sama, kekuatan kedua orang suci berkuasa di medan perang. Kai melipat sayapnya dan menukik ke bawah. Mulutnya yang besar terbuka, dan suara yang aneh, merdu, dan tidak wajar keluar darinya, mirip dengan lagu yang menghantui. Lagu itu membuat semua suara lain dari kota yang hancur itu, gemuruh api, suara bangunan yang runtuh, bunyi dentang baja, lolongan makhluk-makhluk mengerikan. Gemuruh genderang meriam, lenyap menjadi kebisingan latar belakang. Sesaat kemudian, lagu itu menghantam segerombolan makhluk mimpi buruk yang dipimpin oleh raksasa besar, menyebabkan tubuh mereka meledak menjadi pancuran mengerikan berisi cairan merah tua. Seolah-olah mereka terkoyak oleh ledakan yang tak terlihat. Serangan Sonic Transcendent adalah sesuatu yang berbahaya. Melaju kencang di sepanjang garis pertempuran yang terbentang dengan kecepatan luar biasa. Kai terbang menembus awan kabut merah yang meluas dan membuang waktu sepersekian detik untuk mengamati reruntuhan. Visinya menyebar jauh dan luas, menembus tanah, beton, dan logam. Tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkaunya, dan seketika, seluruh kota terlihat olehnya. Apa yang dilihatnya, mengerikan dan memuakkan. Mayat manusia yang tak terhitung jumlahnya. Banyak sekali orang yang sekarat saat ia menyaksikannya. Warga sipil yang ketakutan bersembunyi di rumah atau tempat perlindungan bawah tanah mereka, ketakutan dan kesedihan tergambar di wajah mereka. Abu, api, dan kehilangan dalam skala yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan tentu saja, makhluk mimpi buruk. Pasukan serigala sedang memukul mundur para kekejian di jantung kota. Evie bergerak untuk mencegat para titan yang mendekat. Jet baru saja mencapai sosok jahat dari iblis besar. Dan yang paling dekat dari semuanya, sang tiran yang rusak menerjang ke arah prajurit kuadran barat. Saya harus membunuhnya dengan cepat. Para serigala bertahan dengan baik, tetapi itu hanya sementara. Jika bala bantuan tidak tiba tepat waktu, korban akan mulai bertambah. Lebih buruk lagi, Evie harus melawan dua titan sendirian, dan Jet harus menghadapi iblis agung sendirian. Semakin banyak waktu yang terbuang, semakin banyak orang yang akan mati. Tepat pada saat itu, bagaikan tali penyelamat, suara Casey yang menenangkan bergema dalam pikirannya, membisikkan rahasia musuhnya. Kai mengembangkan sayapnya dan melesat maju. Saat ia terbang di atas pembantaian itu, lagunya menghancurkan kekejian paling mengancam yang maju ke barisan kebangkitan, sementara kata-katanya membuat sisanya terhuyung dan kehilangan kekuatan. Putus asa, takut, berlutut, esensinya menguap seperti embun pagi. Ada banyak sekali makhluk mimpi buruk bersayap yang berteriak-teriak ingin mencabik-cabik dagingnya. Dia mencabik-cabik mereka dengan cakarnya, mencabik-cabik daging mereka dengan taringnya, dan mematahkan tulang mereka dengan ekornya. Meninggalkan pasukan kuadran barat, Kai tetap sendirian di atas lautan kekejian. Hujan serangan menyelimuti dirinya, datang dari darat dan udara. Ia mengabaikannya, menghindari beberapa kekejian, dan membunuh yang lainnya. Dan sepanjang waktu itu, dia bisa melihat para penyintas yang tersebar menatap langit di seluruh kota. Beberapa di antara mereka mati rasa dan ketakutan, mengira naga tengah malam itu adalah kekejian yang mengerikan. Beberapa tampak mengenalinya, mendongak dengan harapan putus asa. Ungkapan-ungkapan yang terakhir lebih menyakitkan baginya. Karena ia tahu bahwa, bagi banyak dari mereka, mungkin sebagian besar dari mereka, tidak akan ada keselamatan. Karena di dunia ini,
kelemahan adalah dosa, dan mereka adalah pendosa. Kai pun tidak asing dengan dosa itu. Memang, hari-hari ketika ia menganggap dirinya lemah dan tidak layak berada di antara teman-temannya sudah lama berlalu. Setelah bertahun-tahun memimpin tentara dan bertahan hidup di neraka yang paling mengerikan, Kai tidak cukup malu untuk menyatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan. Tidak, ia kuat. Namun kekuatannya masih kurang. Jika dia lebih kuat, lebih banyak orang akan selamat, dan teman-temannya akan kembali dari pertempuran dengan lebih sedikit bekas luka. Sayangnya, dia sudah hampir mencapai puncak dari apa yang bisa dicapai manusia. Aneh sekali. Siapa yang mengira bahwa seseorang seperti dia, seorang anak yang lembut dan pemalu yang terlalu tertarik pada musik dan mode, akan berakhir seperti ini. Tetap saja, ada cara untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Membuka mulutnya, Kai berbicara, jadilah lebih kuat. Kali ini dia berbicara pada dirinya sendiri. Lebih cepat, tubuhnya yang perkasa dan bersayap tiba-tiba dikuasai oleh gelombang energi. Jadilah lebih tajam. Sesaat kemudian, ia mengirimkan gelombang sonik yang merusak dan menyebar keluar dalam bentuk kerucut yang lebar. Makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh kekuatan tak terlihat dari lagunya. Awan debu dan puing yang besar langsung terbang ke langit, yang tiba-tiba kosong dari asap yang menyesakkan. Di tengah kerucut yang hancur, tiran yang rusak terhuyung-huyung saat ledakan suara menghantamnya. Kekejian yang mengerikan itu tentu saja tidak terbunuh, atau bahkan terluka parah. Tetapi bukan itu yang diinginkan Kai. Yang diinginkannya hanyalah mengalihkan perhatian musuh sejenak. Mengetahui bahwa perintahnya tidak akan memiliki efek yang kuat dan langsung terhadap musuh dengan kelas dan pangkat itu, dia langsung menyerbu ke tanah dan membuka mulutnya. Detik berikutnya, taringnya yang tajam menggigit leher sang tiran. Budak Bayangan bab 1725, Bentrokan Senyap. Jalanan yang lebar diselimuti kegelapan, dibingkai oleh gedung-gedung yang terbakar dan asap yang mengepul. Tanah dipenuhi puing-puing dan kendaraan yang rusak. Di sana-sini, tubuh manusia tergeletak di genangan darah, tertutup debu. Seorang wanita dengan rambut hitam legam dan mata biru dingin berdiri di tengah jalan yang hancur, memegang pedang sabit hitam. Di depannya, sosok yang menjulang tinggi bergerak perlahan di atas puing-puing, setiap langkahnya memberikan tekanan yang tak terlihat pada dunia. Makhluk itu dikelilingi oleh kabut pasir yang berputar-putar, dengan hanya siluet samar manusia kurus kering yang terlihat di balik kerudungnya. 1000 jiwa yang berteriak menyelubungi iblis kuno bagai sebuah mantel. Jet menatapnya dengan dingin. Ku dengar kau disebut sebagai jantung kanah. Senang bertemu denganmu. Aku dipanggil Soul Reaper Jet. Senyum gelap muncul di wajah pucatnya. Ini kotaku, jadi, bersiaplah untuk mati. Iblis agung berhenti, menatapnya melalui tabir pasir. Pusaran jiwa yang mengelilinginya terbelah, memperlihatkan 2 kolam kegelapan yang menganga. Api hantu menyala di kedalamannya, menusuknya dengan tatapan kebencian yang tak terlukiskan. Dan rasa lapar. Lalu, gemerisik dari ribuan bisikan membubung bagai air pasang, menyelubunginya dalam pelukan dingin. Jet tidak mengetahui kata-kata dari bahasa kuno yang diucapkan iblis itu, namun tetap memahaminya dengan bantuan mantra, hal yang rusak, tunduk, tunduk, menyerah. Tunduk. Dia merasakan dorongan kuat menekannya ke tanah, seolah-olah ada 1000 tangan tak terlihat yang menarik jiwanya ke bawah. Namun, beban jiwanya yang hancur terlalu berat bagi mereka untuk memindahkannya bahkan 1 milimeter pun. Senyum Jet melebar. Dia mengangkat pedangnya dan melangkah maju. Dalam mimpimu. Sedetik kemudian, sosok hantu itu melesat ke arah iblis.
Jet memiliki jiwa yang tidak biasa. Inti jiwanya seperti bola kristal yang hancur, pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya saling menekan dengan berantakan untuk membentuk matahari yang tajam. Esensinya yang cemerlang terus-menerus bocor melalui celah-celah di antara pecahan-pecahan itu. Tetapi, sebagai balasannya, semakin banyak makhluk hidup yang dibunuhnya, semakin besar inti jiwanya yang hancur. Dan Jet telah membantai makhluk yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, karena itulah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Sekarang, intinya sudah sebesar bintang raksasa, terbakar hebat dalam kegelapan dingin jiwanya yang sunyi. Bukan hanya itu, dagingnya yang mati dapat menyerap lebih banyak esensi daripada seseorang yang benar-benar hidup, yang memberinya kekuatan fisik yang luar biasa. Anehnya, kekuatan fisik itu juga diterjemahkan menjadi kekuatan mengerikan dari wujud hantunya. Bergerak seperti hantu, Jet muncul di hadapan iblis agung dan menyerang dengan pedangnya. Semua itu terjadi dalam sekejap, terlalu cepat untuk dilihat oleh mata biasa. Tentu saja, mata iblis agung sama sekali tidak biasa. Sosok yang tersembunyi di pasir itu bergerak, mengangkat tangan untuk menepis serangannya. Pada saat yang sama, pasir itu terangkat seperti telapak tangan raksasa, mengulangi gerakannya. Namun, bilah kabut tidak tersapu. Sebaliknya, pedang itu menembus pasir dan menusuk dalam kejiwa iblis kuno itu. Sesaat kemudian, sebuah bangunan di sebelah kiri mereka meledak menjadi awan debu, dihancurkan oleh tangan pasir raksasa. Dan salah satu dari berjuta jiwa yang ditaklukkan oleh hati Kanah lenyap menjadi ketiadaan, menerima luka atas namanya. Kekejian itu tidak mengalami kerusakan sama sekali. Ia hanya terpengaruh sedikit oleh kekuatan lamban dari Hopes hitam, menepisnya sepersekian detik kemudian. 1000 tombak pasir melesat dari sosoknya yang menjulang tinggi, bergerak terlalu cepat untuk dihindari dari jarak sedekat itu. Mereka juga melewati sosok hantu Jet tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Dia melompat mundur, tahu bahwa keuntungannya ini tidak akan bertahan lama. Dan benar saja, siluet yang bersembunyi di dalam pasir itu memiringkan kepalanya sedikit. Kemudian, pasir itu kembali menempel padanya, membentuk sosok raksasa kurus kering. Sebaliknya, kabut jiwa-jiwa yang menjerit mengalir maju bagai sungai yang mengamuk, mengancam untuk mencabik-cabik jiwa-jiwa lainnya. Serangan jiwa, Jet menggertakkan giginya. Ini pasti tidak menyenangkan. Dia mendorong tanah, berkelok-kelok di antara potongan-potongan bangunan yang runtuh untuk menghindari derasnya jiwa. Dalam persepsinya, potongan-potongan logam yang robek dan beton yang hancur itu mengambang turun perlahan, hampir statis. Namun, serangan iblis agung itu terlalu cepat untuk bereaksi. Dalam beberapa detik berikutnya, jalanan yang terbakar berubah menjadi medan perang yang ganas. 2 hantu, satu terbuat dari kabut, yang lain dari pasir, bertabrakan dalam keheningan yang mencekam. Tidak ada suara yang dihasilkan oleh langkah-langkah hantu mereka. Hanya pasir yang berdesir saat bergesekan dengan puing-puing. Meskipun kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh mereka, tidak ada satupun partikel debu yang terganggu oleh pertempuran mereka. Pilar-pilar asap tidak terkoyak oleh angin topan, api yang membakar tidak padam. Tanah tidak berguncang, dan langit tidak hancur. Itu karena Jet tidak berwujud, dan begitu pula serangannya. Badai hantu yang mengerikan yang mengejarnya juga ditujukan pada jiwanya. Namun, jika pertempuran mereka terjadi di alam material, seluruh distrik itu mungkin sudah rata dengan tanah, berubah menjadi puing-puing yang membara, seperti yang telah terjadi di banyak distrik lain di kota itu. Brengsek! Jet terhuyung mundur, tertusuk rasa sakit yang luar biasa.
ia telah memberikan hujan pukulan kepada iblis kuno itu, tetapi apa gunanya? Kekuatannya yang berbahaya, yang telah membantunya dengan sangat baik di medan perang yang tak terhitung jumlahnya, hampir sepenuhnya tidak berguna melawan kekuatan jahat dari jantung Kanah. Alih-alih memotong jiwanya, dia hanya menghancurkan hantu-hantu yang telah dia konsumsi. Dan mereka memang banyak sekali. Pasti ada jutaan orang yang tinggal di pinggiran kota, tempat iblis agung berkeliaran sebelum kedatangannya, dan sangat sedikit yang berhasil lolos dari nafsu haus darahnya. Sekalipun kurang dari 1% korbannya telah bergabung dalam pusaran jiwa, Jet harus melancarkan ribuan serangan untuk menghancurkan mereka semua. Namun, setiap serangan yang gagal dihindarinya, memberikan kerusakan langsung pada jiwanya sendiri. Memang sangat luas dan kuat, tetapi dalam perang yang melelahkan ini, Jet tetap ditakdirkan untuk kalah. Mengapa bajingan ini harus memegang kekuasaan atas jiwa? Jet menghindari semburan kabut yang berdesir dan menebasnya dengan pedangnya, melenyapkan sosok malang lainnya. Sayangnya, hantu-hantu ini bukanlah makhluk nyata, melainkan bagian dari iblis besar, karenanya, menghancurkan mereka tidak akan memulihkan hakikat. Kelelahan esensi adalah salah satu ketakutan Jet, bahkan mungkin satu-satunya ketakutannya yang sebenarnya. Bagi semua yang terbangun lainnya, kehilangan seluruh esensi mereka berarti menjalani periode ketidakberdayaan dan tidak merasa sehat. Namun baginya, itu berarti kematian sejati, kehancuran total dan tak terelakkan dari keberadaannya. Yang lebih buruk, Jet tidak yakin bahwa ia akan mampu mengendalikan diri saat menghadapi kehancuran yang lambat dan menyiksa ini. Beberapa kali ia hampir menghabiskan seluruh esensinya. Yah, ia tidak ingin mengingatnya. Ia telah melakukan beberapa hal yang memalukan. Tidak mengherankan, memaksakan batas kemampuannya untuk melawan iblis besar menghabiskan lautan esensi jiwa. Jet belum panik, karena cadangan energinya berkali-kali lipat lebih besar daripada kebanyakan Sein lainnya. Lebih dari itu, 5 jiwa yang kuat terikat pada bilah kabutnya, jika keadaan memaksa, dia akan melahap mereka satu demi satu, menunda yang tak terelakkan. Tetap saja, bahkan jika dia menang secara ajaib hari ini, lautan esensi jiwa yang telah dia kumpulkan akan habis. Jet harus mengumpulkannya lagi, setetes demi setetes. Sungguh pekerjaan yang melelahkan. Membunuh sudah menjadi tugasnya sejak lama. Terkadang, ia bermimpi untuk terbebas dari cacatnya dan menjalani kehidupan yang damai di suatu tempat di mana tidak perlu lagi menumpahkan darah makhluk hidup. Bukan berarti ada tempat seperti itu dimanapun di kedua dunia itu, bagi orang seperti dia. Mimpi-mimpi itu langka dan konyol. Jet cukup puas dengan hidupnya. Namun, saat ini tidak. Dia menghindari serangan lain dengan cekatan dan melancarkan serangan kejam ke arah kekejian itu, lalu melompat mundur, menerobos dinding yang mencair. Pasir pun mengikutinya. Meskipun kekuatan mengerikan dan kekuatan keji dari iblis besar, dia masih bisa bertahan. Dia masih berjuang, penuh tekad untuk melihat iblis itu mati. Kenapa dia tidak membunuhnya? Dia telah membunuh banyak bajingan yang mengira mereka lebih kuat darinya, dan sudah lebih kuat darinya. Kekuatan tidak menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Jet melakukannya. Ayo, ikuti aku lebih jauh, sakiti aku lebih jauh, buang-buang waktu untukku lebih jauh. Jika ada satu hal yang baik dari pertarungan yang menyiksa ini, itu adalah kutukan kelesuan yang memengaruhi jantung Kanah yang perlahan-lahan terakumulasi. Efeknya belum signifikan, namun Jet dapat merasakan bahwa iblis sedikit berjuang untuk mempertahankan serangannya yang tak henti-hentinya. Mengabaikan rasa sakitnya, Jet merasakan seringai gelap terbentuk di bibirnya.
Dia mundur, selangkah demi selangkah. Mungkin dia belum cukup kuat untuk membunuh hati Kana. Namun untungnya, dia tidak sendirian. Sama seperti iblis yang punya banyak jiwa untuk melindunginya, dia juga punya bala tentara. Dia punya Evie dan Kai. Jadi, dia hanya harus membuat bajingan itu sibuk sampai mereka tiba. Dikelilingi asap dan api, menderita serangan iblis besar, Jet tersenyum ganas dan tertawa. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.